Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam bimbel kimia. Kali ini kita akan belajar tentang perhitungan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Nah, anak-anak, hukum Hess ini adalah kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, namun hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Ya, berarti hukum Hess ini kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, namun hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Ini menurut hukum Hess. Contoh soalnya, perhatikan skema di samping. Nah, reaksi ini yang ditanyakan adalah berapa entalpi reaksi untuk C ke D. Nah, pada reaksi ini, reaksi dimulai dari A. Ya. Jalur pertama dari A ke C, baru ke D. Kemudian jalur keduanya dari A ke B, dan berakhir di D. Berarti kita bisa buat, di sini yang kita bisa buat keadaan awal di A dan keadaan akhir di D. Yang ditanyakan adalah reaksi entalpi reaksi dari C ke D. Nah, untuk proses 1 tadi saya bilang dari A ke C, kemudian dari C ke D. Nah, ini dari A ke C ini adalah entalpi 3, perubahan entalpi 3, delta H3. Kemudian dari C ke D ini yang ditanyakan. Kemudian proses 2 dari A ke B, kemudian dari B ke D. Dari A ke B ini adalah delta H1. Kemudian dari B ke D ini delta H2. Nah, dalam hukum Hess, delta H proses 1 ini nilainya sama dengan delta H proses 2. Jadi kalau kita isi delta H3 untuk proses 1 ditambah delta HR sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung berapa nilai dari delta HR, maka delta HR ini sama dengan min delta H3 ditambah delta H1 kemudian ditambah delta H2. Nah, sama dengan kita bisa balik delta H1 ditambah delta H2 dikurang delta H3. Inilah materi singkat dari hukum Hess. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.